Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri kedewasaan rohani. Adapun yang menjadi tujuan dari pelajaran kita di pagi ini adalah supaya kita dapat mengidentifikasi sejauh mana kedewasaan rohani kita di dalam Tuhan. Apakah kedewasaan rohani kita itu sudah mencapai tingkat seperti yang Tuhan mau buat kita? Saudara, kita harus pahami bersama bahwa Tuhan begitu ingin kita bertumbuh secara rohani. Ia sedemikian rupa berbuat bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Dia. Kehidupan rohani kita semakin hari semakin baik. Jika kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ketika Yesus berkata bahwa Ia adalah sebagai pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Di mana Bapa sebagai pemilik dari kebun anggur itu melakukan sesuatu tindakan yang sangat spesifik dengan tujuan supaya ranting-ranting itu berbuah, di mana Ia melakukan pembersihan, Ia mengurus kebun itu dengan baik dan memastikan setiap ranting itu berbuah. Jadi dari sini kita dapat ketahui bahwa Tuhan begitu ingin kita bertumbuh, ya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk bertumbuh di dalam Kristus? Sebab sekalipun Tuhan ingin kita bertumbuh, saudara, tetapi terkadang kita sebagai orang-orang percaya, ada sebuah kemalasan, ada sebuah sikap, sifat yang melekat pada diri kita untuk tidak mau bertumbuh. Jadi selama kita tidak mau bertumbuh, sekalipun Tuhan ingin kita bertumbuh, maka kita tidak akan pernah tumbuh secara baik dalam rohani kita, dalam pengenalan kita akan Dia. Nah, oleh karena itu, saudara, melalui pelajaran di pagi ini, mari kita semua menjawab pertanyaan ini, apakah kita siap untuk bertumbuh? Jika kita siap, maka langkah-langkah bagaimana untuk bertumbuh, kita berarti mau untuk melakukannya. Kita mau mengimplementasikan hal itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita teruskan pelajaran ini dan mari kita terus lihat apa yang menjadi ciri-ciri dari pertumbuhan rohani. Kata pertama, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13, di sana Paulus menekankan kepada jemaat di Efesus pentingnya menjadi dewasa di dalam Kristus. Dan ini fakta yang pertama yang kita lihat di dalam pertumbuhan rohani kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, di mana kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa fakta pertamanya adalah orang Kristen harus menjadi dewasa. Dewasa tidak dilihat dari berapa lama kita menjadi Kristen, berapa usia, berapa lama kita menjadi orang percaya. Tidak sedikit orang Kristen, saudara, telah lama menjadi orang Kristen, bahkan sejak dari dalam kandungan, ia sudah diklaim sebagai seorang Kristen. Tetapi fakta kenyataan memperlihatkan bahwa orang tersebut justru dia tidak dewasa di dalam Tuhan. Sifat-sifat kekanak-kanakan melekat padanya demikian rupa, terlihat dari setiap perilaku dan setiap perbuatan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan Tuhan. Di dalam firman-Nya kita lihat bahwa Tuhan begitu ingin kita dewasa di dalam Dia, saudara, tetapi terkadang kita menjadi tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, ini ada sesuatu yang tidak sinkron, ada sesuatu yang tidak berkesinambungan, ada sesuatu garis yang terputus sehingga ketika kita
dalam pengikutan kita akan Tuhan, kita memperlihatkan sifat kekanak-kanakan. Kita tidak menjadi dewasa. Tidak sedikit orang Kristen secara emosi di dalam pelayanan, di dalam persekutuan, di dalam sebagai warga jemaat di dalam sebuah gereja lokal, terkadang oleh karena suatu persoalan, oleh suatu masalah yang bisa dikatakan amat kecil, tetapi itu berujung ya kepada sesuatu yang amat besar. Dan hal ini menurut saya ini memperlihatkan betapa kita sangat kekanak-kanakan dan kita tidak menjadi dewasa. Nah, orang yang dewasa rohani di dalam Kristus, saudara, tentu dia akan berbeda sudut pandangnya dengan kanak-kanak. Di dalam ia membuat kebijakan, di dalam ia mengambil keputusan tentu sangat berbeda. Penuh dengan pertimbangan-pertimbangan, penuh dengan prinsip-prinsip dasar bagaimana seorang dewasa berpikir. Tentu dia tidak akan melakukan sesuatu itu dengan sembrono seperti seorang anak kecil yang mana dia yang berbuat tanpa dipikir terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, kita seharusnya memang menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, saudara yang terkasih, itu fakta yang pertama. Dan fakta yang kedua, saudara, bahwa kita orang Kristen harus bertumbuh ke arah Kristus. Kita dapat lihat di dalam Efesus pasal 14-15 hal itu, bahwa ada sebuah arah yang jelas yang menjadi fokus pertumbuhan kita, yang tidak lain adalah Kristus. Meneladani Kristus, bagaimana Kristus hidup, itu yang menjadi tujuan kita, sehingga di dalam kehidupan kita akan termanifestasi hal itu sebagai orang-orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Nah, pertumbuhan ke arah Kristus ini mutlak harus dialami oleh orang-orang yang sudah mengaku diri sebagai pengikut Yesus. Sebab jika tidak demikian, saudara, tentu pertanyaannya adalah, lalu siapa sebenarnya yang menjadi teladan hidup kita? Pertumbuhan ke arah Kristus itu berarti kita bukan saja mengklaim diri sebagai orang Kristen, tetapi bagaimana kita menerapkan pola hidup, gaya hidup, cara hidup Kristus itu di dalam kehidupan kita. Satu kali Paulus pernah berkata bahwa kita harus berpadanan, hidup kita berpadanan dengan Injil. Kita jangan menyebut diri Kristen, tetapi kehidupan kita justru terbalik dengan perilaku Kristus. Saya pikir ini adalah sesuatu yang tidak sinkron, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, saudara. Kalau orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, maka tentu dia akan memperlihatkan sebuah perilaku yang meneladani Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu akan terlihat jelas, Bapak Ibu Saudara, sebagai buah, ya, sebagai orang-orang yang sudah bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih, itu fakta yang kedua. Nah, fakta yang ketiga adalah bahwa orang Kristen harus menjadi serupa dengan Kristus. Semakin dekatnya kita dengan Kristus, saudara, maka kita akan semakin serupa dengan Dia. Coba perhatikan suami istri yang hidup bertahun-tahun sebagai suami istri, bukankah saling mempengaruhi? Seakan-akan mereka seperti saudara kandung. Ya, kenapa, saudara? Baik si perempuan akan dipengaruhi oleh si suami, demikian juga sebaliknya oleh istri. Nah, sama dengan kita di dalam Kristus, saudara, hubungan pribadi kita yang semakin hari semakin melekat, semakin dekat dengan Kristus, keintiman hubungan yang harmonis kita dengan Kristus itu akan sangat berdampak dalam kehidupan kita. Ada pengaruh yang sangat kuat yang ditimbulkan oleh hubungan itu di antara kita dengan Kristus yang kemudian akan terpancar. Ya, ingat, saudara, kita adalah surat-surat yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Di mana bukan lagi kita yang ada di dalam kita, tetapi sesungguhnya Kristuslah yang ada di dalam kita. Nah, Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10-11 di sana, ia menyatakan apa yang menjadi keinginannya dan kerinduannya. Setelah perjumpaannya dengan Yesus, di mana segala sesuatunya dianggap rugi oleh dia. Jika selama ini, jika dulunya segala apa yang melekat kepadanya, baik status sosial dan sebagainya,
yang melekat pada diri Paulus dianggap sebagai suatu keuntungan, saudara. Tetapi oleh pengenalan akan Kristus justru membuat hal itu terbalik. Dan dia menganggap semua itu adalah sampah. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita perhatikan bersama bahwa kita seharusnya menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi Kristen bukanlah sebuah label, tetapi menjadi Kristen itu berarti gaya hidup Kristus melekat pada kita sebagai pengikut-pengikutnya. Mengikut Kristus itu berarti menapaki kaki pada jejak kaki Kristus. Kita mengikutinya, kita meneladani dia sebagai teladan hidup, dan kita hidup seperti dia. Ya, bagaimana Kristus hidup dulu ketika ia ada di bumi, nah maka demikian pula lah hendaknya kehidupan dari orang-orang yang ada di dalam Kristus. Nah, ini fakta yang ketiga, saudara. Nah, pertanyaan yang perlu kita jawab bersama sebagai orang-orang Kristen adalah, bagaimana orang Kristen dikatakan sedang dalam proses kedewasaan? Apakah kita sebagai seorang Kristen itu sedang berada dalam proses menuju kepada kedewasaan itu? Ataukah bagaimana? Dan yang kedua, saudara, apa tanda-tandanya seseorang dikatakan dewasa secara rohani? Apakah itu ditinjau dari rambut yang menjadi putih atau wajah yang semakin menua, begitu? Atau itu berbicara tentang karakter dan buah iman yang akan dihasilkan dari pengikutan kita akan dia. Nah, pertanyaan itu, saudara, kita akan lihat bahwa seseorang dikatakan telah dewasa rohani, yaitu ketika seseorang itu telah mengalami pembebasan dari kuasa dosa oleh darah Kristus dalam kasih anugerah, di mana kehidupannya yang baru itu ya memperlihatkan sebuah perubahan yang sangat nyata, baik di dalam tujuan maupun prioritas hidupnya, cara berpikirnya, dan buah-buah roh yang dihasilkannya. Ini gambaran bagi seorang Kristen yang dikatakan telah dewasa. Dia tidak lagi hidup dalam dosa. Kuasa dosa tidak demikian kuat bekerja lagi di dalam dirinya. Ia tidak menjadi hamba dosa. Ingat, saudara, Yesus mengingatkan kita bahwa setiap orang yang berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Ya, tetapi orang-orang yang telah dewasa di dalam Kristus, ia diubah sedemikian rupa oleh pembaharuan budi yang dikerjakan oleh Roh Tuhan di dalam dia dari hari ke hari. Sehingga, saudara, ia tidak akan lagi mengalami, ia tidak akan lagi hidup seperti ketika ia berada di luar Kristus. Orang-orang yang ada di luar Kristus, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan memperlihatkan cara hidup yang tentu saja bertolak belakang dengan kebenaran firman, saudara. Walau kita tahu juga bahwa ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, saudara, tetapi fakta kenyataannya hidupnya nggak karu-karuan, hidupnya sembrono, hidupnya justru sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, tetapi orang yang dewasa rohani mutlak mengalami hal ini, saudara. Ia tidak lagi hidup dengan cara hidup yang lama. Sungguh kehidupan lamanya telah ditinggalkan. Kehidupan lamanya itu telah berakhir ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan ia telah mengalami pembaharuan sedemikian rupa sehingga kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang berubah, kehidupan yang baru, kehidupan yang sangat tidak sama, ya, amat mencolok, saudara, dengan kehidupan di masa lalu. Orang-orang yang dewasa rohani adalah orang-orang yang telah menanggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia baru terus-menerus. Ya, ia tidak lagi hidup dalam dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atasnya. Dosa tidak terus lagi dipuaskan oleh anggota-anggota tubuhnya. Keinginan daging telah disalibkan di dalam dia. Ia merdeka dari perbudakan dosa. Nah, orang yang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, dia akan berjalan dalam damai sejahtera tanpa dihantui oleh rasa bersalah. Ia telah merdeka, ia bebas, ya. Ia tidak lagi berada di dalam tekanan dari dosa yang seperti di masa lalu ia hidup. Nah, ini, saudara,
juga akan memperlihatkan perubahan yang nyata di dalam tujuan dan prioritas hidupnya. Jika dulu hidupnya hanya untuk pemuas hawa nafsu saja, hanya untuk pemuas duniawi saja, maka tentu oleh kedewasaan yang dialami di dalam Kristus, maka prioritasnya bukan lagi itu. Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Saya percaya orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, dia akan terus berpikir tentang perkara yang di atas di mana Kristus berada. Nah, saudara yang terkasih, manifestasi ini akan sangat terlihat di dalam kehidupan orang yang percaya. Saya sangat yakin akan itu sebagai buah iman yang dihasilkan ya dari waktu ke waktu, ya, di mana baik cara berpikirnya, cara bertutur katanya, sopan santunnya, perilakunya, karakternya, sungguh betul-betul berada di dalam pengaruh Kristus, ya, yang hidup di dalam dia dan dia hidup di dalam Kristus. Nah, saudara yang terkasih, berikut ini beberapa ciri yang bisa kita amati apakah seseorang itu betul sudah mengalami kedewasaan rohani atau tidak. Yang pertama adalah orang yang dewasa rohani itu dia pasti cinta firman Tuhan dan sekaligus juga hidup menurut firman Tuhan yang dia cintai itu. Ia tidak hanya membaca dan mendengar firman Tuhan tanpa berbuat. Tetapi apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia renungkan dari kebenaran firman Tuhan itu terpraktekkan di dalam kehidupannya secara baik. Walaupun mungkin tidak sempurna. Ingat, kita tidak sempurna Bapak Ibu Saudara, dan kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Di mana setiap harinya Tuhan terus menyempurnakan kita. Sehingga kita bisa benar-benar serupa dengan dia. Nah, saudara yang terkasih, orang-orang yang dewasa rohani, dia akan hidup di dalam firman, di mana ia dihidupi oleh firman. Ingat, Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara yang terkasih, orang yang dewasa rohani, ia juga hidup menurut firman itu. Ya, ada sebuah hubungan yang harmonis antara mencintai firman, ya, dengan mempraktekkan firman di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, untuk kita bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita, tentu ya kita mengalami kedewasaan itu. Ada banyak orang ingin baca firman Tuhan, saudara. Tetapi lagi-lagi itu hanyalah sebuah keinginan yang tidak pernah tercapai. Ya, banyak orang Kristen sekarang ini, saudara, saya mau katakan bukan tidak tahu firman Tuhan. Gagalnya kita bukanlah karena kita tidak tahu firman. Kita tidak mendengar firman. Kita dengan segala akses media saat ini, saudara, menemukan firman Tuhan itu bukanlah hal yang sulit. Kita bisa menemukannya dengan mudah, kita bisa membacanya kapan saja kita mau, saudara. Nah, saudara yang terkasih, untuk kita bisa memahami semua itu, saudara, ya, maka diperlukan sebuah komitmen kita untuk melakukannya. Saya mau katakan bahwa kita bukan tidak pernah mendengar firman, tetapi ada sekian banyak firman yang kita sudah dengar bersama, tetapi pertanyaan, seberapa banyak firman yang sudah kita perbuat? Apakah kita mempraktekannya? Apakah kita melakukannya di dalam kehidupan kita, saudara? Ya, membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan adalah satu hal, tetapi bagian dari itu yang tak terpisahkan juga yang harus, ya, secara bijaksana kita pikirkan bersama adalah melakukannya. Nah, oleh karena itu, saudara, karena kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, mari kita menuruti firman. Kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan betul-betul firman itu menghidupi kita, mempengaruhi kita, dan betul-betul firman itu tinggal di dalam kehidupan kita, terpancar dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya, saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3, di sana pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ya, seseorang yang dewasa, sekali lagi, ia akan suka firman Tuhan. Tetapi orang yang tidak dewasa gelisah ketika ia mendengar firman Tuhan.
Bahkan tidak sedikit orang ketika mendengar firman Tuhan ngoceh, ngomel, aduh lama sekali lah, dan sebagainya. Tidak sedikit pula yang berkata, itu lagi, itu lagi, itu lagi, dan itu lagi. Nah saudara yang terkasih, mari kita tanya hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Sukakah kita, senangkah kita? Ya. Nah, ada juga orang saudara, suka firman Tuhan tetapi memilih-milih firman Tuhan. Ya, memilih-milih sesuai dengan keinginan hatinya. Ya, ini juga tidak menunjukkan ciri bahwa seseorang itu sudah dewasa, tidak. Ya, firman Tuhan itu adalah seluruh apa yang tercatat di dalam kitab suci. Ya, yang kita imani itu Alkitab ya adalah firman Tuhan tanpa salah dalam bahasa aslinya. Nah, saudara, orang yang berdewasa dia akan bertumbuh seperti pohon. Dia akan berbuah pada musimnya dan tidak akan layu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu akan membuat dia bertumbuh. Firman Tuhan akan menumbuh kembangkan iman. Dia akan semakin teguh dalam imannya kepada Tuhan. Sehingga sekalipun terjadi tantangan, hambatan, masalah di dalam kehidupannya, orang yang dewasa, orang yang cinta firman, lihat saudara, orang yang mendengar dan melakukan firman itu diumpamakan oleh Kristus seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Sehingga ketika datang banjir, datang hujan, datang angin, itu rumah itu tetap kokoh. Nah, orang-orang yang mengasihi Kristus, orang-orang yang mencintai firman-Nya, dia akan dewasa. Masalah boleh datang di dalam kehidupannya, tapi imannya tidak akan pernah goyah. Ya, dia teguh dalam pengikutannya akan Tuhan. Nah, mari kita bandingkan dengan perumpamaan penabur di dalam Markus 4 ayat 8 dan 20. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, maknanya ada di dalam ayat yang ke-20, saudara, di mana dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, ada sebuah peningkatan, ya, ada sebuah hasil yang dihasilkan dari kehidupannya. Ya, ingat perumpamaan ini berbicara tentang firman Tuhan. Orang yang mendengar itu, lalu kemudian menyambut firman Tuhan itu, lalu firman Tuhan yang diterima, yang diperoleh itu, saudara, itu betul-betul tumbuh, jatuh di tanah hatinya yang subur. Dan akhirnya firman itu pun berbuah. Ya, bahkan hasil yang dihasilkan adalah berlipat kali ganda. Nah, saya tidak tahu saudara bagaimana firman Tuhan demikian di dalam kehidupan saudara, tetapi satu hal yang saya percayai seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa orang yang dewasa rohani itu dia cinta firman Tuhan dan betul-betul firman itu tumbuh berbuah di dalam kehidupannya. Nah, menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dengan mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, saudara, itu adalah sebuah komitmen, itu adalah sebuah ketegasan iman kita di dalam pengikutan kita akan Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara yang terkasih, ya kita memang harus melakukannya di dalam kehidupan kita, saudara, bukan saja terkadang atau kadang-kadang, ya. Ada orang yang buka Alkitab sekali seminggu, ya, membaca firman Tuhan, merenungkannya, ya, hanya pada waktu-waktu tertentu saja, hanya ketika ibadah di gereja saja. Saya mau umpamakan begini, saudara. Coba kita coba uji, saudara, ya, seperti apa kekuatan kita kalau kita hanya makan sekali seminggu, ya. Kira-kira seperti apa kekuatan kita, kesehatan kita, ya, baik atau tidak. Nah, saya percaya begitu juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak mengisi rohani kita dengan firman Tuhan,
Kita hanya mengisinya sesekali, sekali seminggu kita memakan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kerohanian kita gersang. Ya. Kita akan mengalami kekeringan rohani yang sedemikian rupa. Kita tidak akan bertumbuh. Ya. Rohani kita akan sakit, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu, mari kita renungkan itu siang dan malam, mari kita itu lakukan itu firman yang kita renungkan itu di setiap harinya, di mana tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita betul-betul dipengaruhi oleh firman. Apa yang kita baca tentu itu yang akan kita tulis, apa yang kita dengar tentu itu yang akan kita katakan. Nah, saudara yang terkasih, orang yang mencintai firman Tuhan dan hidup menurut firman-Nya, dia akan hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Dia akan menjadi terang dan memberi kesaksian yang positif bagi orang yang ada di sekelilingnya. Orang tersebut dia juga akan menjauhi kejahatan dan tipu daya dosa, serta membela kebenaran dan kebencian ketidakadilan. Nah, satu hal Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menolak ancaman ataupun godaan dari si jahat, nggak bisa. Karena memang setan sudah ditentukan sebagai pencoba dan penggoda yang akan menggoda kita, yang akan mencobai kita. Namun satu hal Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tadi bahwa orang yang dewasa rohani adalah orang yang tidak lagi hidup di dalam dosa. Dia sudah merdeka dari perbudakan dosa, ia sudah lepas, bebas dari sana, di mana kemerdekaan yang sejati diberikan Yesus bagi dia, saudara. Nah, saudara yang terkasih, kita diberi perlengkapan untuk melawan keinginan-keinginan daging kita. Salah satu perlengkapan rohani yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita kenakan, supaya kita tetap kuat di dalam Dia dan bertahan, bahkan melakukan perlawanan kepada si jahat yang menggoda, yang begitu kuat ingin menjatuhkan kita, saudara, adalah pedang roh. Nah, apa itu pedang roh, saudara? Itu adalah firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Ingat ketika Yesus dicobai oleh si iblis, ya, dalam pencobaan di padang gurun, Yesus menggunakan firman Tuhan. Dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah, saudara, kita mau mengatakan apa kepada si jahat ketika ia menggoda kita, ketika ia mencobai kita, kalau kita tidak tahu firman? Nah, oleh karena itu saya mau mendorong kita semua, Bapak Ibu Saudara, mari kita tekun belajar firman Tuhan. Kita tidak hanya serta-merta menerima saja tanpa menyelidiki dengan teliti kebenaran firman yang kita dengar bersama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita menjadi pembelajar Alkitab. Ya, sekali lagi, pembelajar Alkitab. Ya, mari kita belajar Alkitab, kita sebagai orang yang percaya firman Tuhan. Ketika Yesus menjawab pertanyaan dari orang Farisi yang mencobai dia tentang hukum yang pertama dan yang terutama. Nah, di sana Yesus mengatakan bahwa hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, saudara. Dan hukum yang kedua yang sama, dan itu kata Yesus Tuhan kita adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya mau memulai dari mengasihi diri sendiri, saudara. Nah, orang yang mengasihi dirinya tentu dia akan mampu untuk mengasihi sesamanya. Dan orang yang gagal mengasihi dirinya sendiri, maka ia pun juga akan gagal mengasihi orang lain, mengasihi sesamanya. Nah, saudara, orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang mengasihi sesamanya, itu adalah buah yang dihasilkan dari iman yang telah mengalami pertumbuhan yang sempurna. Imannya bertumbuh, imannya dewasa. Ya. Bahkan kalau kita melihat firman Tuhan berkata bahwa bukan hanya saudara kita, keluarga kita yang akan kita kasihi, tetapi dia berkata kasihilah musuhmu. Ya, kasihilah musuhmu. Dalam prakteknya Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen ngaku sebagai orang Kristen, tetapi sifat kebencian ini masih terlihat sangat jelas dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak sedikit suami membenci istri, istri membenci suami, tidak sedikit saudara membenci saudaranya yang lain, ya. Mertua membenci menantu, menantu membenci mertua, itu sudah terjadi, ya. Antara anak dengan orang tua dan anak ada saling membenci, ada sifat kebencian yang begitu rupa. Nah, saudara, orang yang dewasa tentu tidak akan melakukan lagi hal itu. Ya sudah bebas, ya sudah merdeka dari semua itu. Di mana imannya berbuah. Ya, ingat buah-buah roh, salah satu yang pertama adalah kasih. Mungkin kita berpikir bahwa pengetahuan Alkitab kita sedemikian rupa banyaknya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita akan sangat gagal ketika kasih akan Tuhan dan kasih akan sesama tidak ada pada kita. Ya, di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kasih akan Tuhan saya semakin hari semakin melihat bahwa semakin merosot. Ya, kecintaan akan Tuhan lebih rendah dibandingkan kecintaan akan dunia. Orang lebih memburu harta, menghabiskan waktu setiap waktunya. Ya, kita dapat mengetahui dengan pasti Bapak Ibu Saudara seberapa besar kasih kita akan Tuhan. Itu terlihat dari waktu dan uang yang kita belanjakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Mana lebih banyak kita memberikan waktu dan uang kita, apakah kepada Tuhan atau kepada yang lain? Saya melihat Bapak Ibu Saudara, bahkan tidak sedikit orang menghabiskan waktunya lebih banyak untuk yang bukan Tuhan seperti Facebook, ya, dengan membaca status orang, mengomentarinya dan sebagainya, saudara. Sibuk dengan itu, dan tidak sedikit orang oleh karena pekerjaan, kesibukan sehari-hari, merasa tidak punya waktu untuk Tuhan. Nah, saudara, coba kita renungkan kembali prioritas hidup kita. Apakah kita hidup di dunia ini untuk semua itu? Apakah kita dilahirkan Tuhan untuk itu, saudara? Ataukah sebenarnya yang menjadi tujuan Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, bahkan yang mati menyelamatkan kita adalah supaya kita memiliki hubungan yang intim, hubungan yang dekat, persekutuan yang harmonis dengan Dia. Bukankah itu yang menjadi tujuan Tuhan, saudara? Nah, oleh karena itu, mari kita evaluasi kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan bukan berarti kita mengatakannya setiap hari dengan mulut kita. Tetapi itu kita praktekkan dalam hubungan yang secara pribadi dengan Dia, saudara. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan, bagaimana hati kita yang melekat sungguh kepadanya. Saudara yang terkasih, orang yang dewasa, ia akan mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Ia akan mengatur waktunya sedemikian rupa dengan Tuhan. Dia akan memberikan waktu-waktunya yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya sekedar sisa, tetapi betul-betul waktu yang terbaik dia akan berikan kepada Tuhan yang ia kasihi. Nah, mengasihi sesama, saudara, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi mari dalam prakteknya kita lakukan di dalam kehidupan kita, berbagi dengan sesama kita. Apa yang kita punya kita berikan kepada orang lain. Kalau kita punya hikmat, mari kita berikan hikmat itu. Kalau kita punya pengetahuan, mari kita berikan pengetahuan itu. Kalau talenta apa yang diberikan Tuhan kepada kita, mungkin ada sebuah kesanggupan berupa materi yang Tuhan telah titipkan buat kita untuk orang lain. Mari kita lakukan, saudara. Karena kasih itu adalah memberi, ya, berbagi, hidup dengan orang lain. Nah, oleh karena itu, jika benar kita adalah orang-orang yang sudah dewasa di dalam Kristus, saya mau mengajak kita, mari kita praktekkan. Mari kita lihat sekeliling kita. Seringkali, saudara, orang-orang Kristen, sekalipun dia mampu, tapi dia menutup mata terhadap sesamanya, terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya yang dalam keadaan sulit. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita teladani Kristus Tuhan kita yang begitu bermurah hati, yang begitu baik hati, ya, yang memberi limpah kepada kita. Nah, saudara yang terkasih, ini ciri yang kedua orang yang telah dewasa di dalam Kristus. Nah, berikutnya, saudara, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan di sana, kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama, dan itu ialah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan, saudara, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sebenarnya menerapkan ini, melaksanakan ini, kita sudah pada posisi yang benar, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, sekali lagi saya mau katakan tadi, mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, secara khusus,
saya mau menambahkan poin pada mengasihi manusia adalah hal yang tidak bisa kita lupakan adalah kasihilah diri kita sendiri. Ada banyak orang di sekeliling kita yang saya lihat, saudara, orang yang mengaku diri sebagai Kristen. Ya, jangankan untuk mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri saja gagal. Faktanya apa? Buktinya apa, saudara? Tidak sedikit orang yang merusak dirinya sendiri dengan keinginan-keinginan daging. Tidak sedikit orang merusak dirinya itu dengan berbagai hal yang hanya sifatnya pemuas hawa nafsu belaka. Ingat, saudara, bahwa tubuh ini adalah bait suci. Inilah bait Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Tuhan bertata di dalam kita. Ia tinggal di dalam kita. Kita adalah tempatnya. Disinilah Tuhan berada di dalam rumahnya. Ini rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan ini harus kita rawat, harus kita pelihara, harus kita jaga dengan baik. Ya, kita tidak semena-mena berbuat sesuka hati kita dengan rumah Tuhan ini yang adalah tubuh kita ini, saudara. Di sini Tuhan berdiam, dia ada di dalam kehidupan bagian terdalam dari manusia. Nah, oleh karena itu kita perlu menyediakan tempat yang baik buat dia, yaitu kehidupan kita yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu segala keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan hawa nafsu, rokok, minuman keras, narkoba, yang seringkali tanpa kita sadari sebenarnya mengotori dan merusak rumah Tuhan itu sendiri. Nah, saya pikir, saudara, dengan demikian kita sendiri tidak mencintai diri kita. Bagaimana kita bisa mencintai sesama kita, saudara? Nah, oleh karena itu, mencintai diri sendiri, mengasihi diri sendiri, kita hanya akan mampu mengasihi sesama kita ketika kita sudah lulus, ya, sudah berhasil di dalam mengasihi diri kita sendiri. Termasuk bagaimana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu bahwa itu makanan yang penuh dengan kolesterol, makanan yang bisa menimbulkan sakit penyakit dengan tubuh kita, ya, bahkan mungkin kebiasaan-kebiasaan kita, saya pikir kita perlu pikirkan kembali, Bapak Ibu Saudara, kalau memang benar kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi sesama kita, dan mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, orang yang dewasa rohani yang mengasihi Tuhan juga akan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Ia akan menunjukkan kasih dalam setiap perbuatan kepada sesama. Bahkan ada sebuah kerinduan yang sangat dalam di dalam kehidupannya untuk menuntun mereka juga kepada keselamatan di dalam Kristus. Sebab ingat, Bapak Ibu Saudara, seberapa pentingnya keselamatan di dalam diri kita, demikian juga orang lain. Saudara, sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, kita punya tugas yang mulia di hadapan Tuhan, ya, yaitu memberitakan kabar baik. Mari kita beritakan Kristus yang sesungguhnya kepada sesama kita. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib untuk memberikan penebusan dosa bagi setiap orang yang percaya. Nah, saudara yang terkasih, mari kita tuntun orang-orang kita yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Salah satu hal yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara, orang tidak menuntun orang lain kepada keselamatan di dalam Kristus. Bisa jadi oleh karena dia sendiri tidak memiliki kepastian keselamatan itu. Tetapi kita yang mengalami Kristus, kita yang sudah mengalami perjumpaan yang secara pribadi dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara, saya mau mendorong kita bersama, mari kita memberikan waktu kita, ya, di setiap harinya untuk berbagi kabar baik itu, kabar keselamatan itu, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, dan keselamatan yang ada di dalam Yesus itu adalah keselamatan yang terjamin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ciri yang ketiga yang akan kita lihat dari orang yang dewasa rohani adalah orang yang menghasilkan banyak buah dan tetap untuk kemuliaan Bapa di sorga. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8 sampai 16 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kalau kamu berbuah banyak. Ketika kita sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, yang bertumbuh secara rohani, dan kita menghasilkan banyak buah, dan itulah yang menjadi pertanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus.
Itu cara kita untuk mempermuliakan dia, yaitu bagaimana? Yaitu dengan menghasilkan buah yang tetap. Apa buah yang tetap itu, Bapak Ibu Saudara? Kalau saya memberikan analogi kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ketika pohon pepaya berbuah, buahnya apa, Bapak Ibu? Adakah pohon pepaya akan berbuah rambutan? Atau durian berbuah mangga? Atau pohon kelapa akan berbuah salak? Tidak mungkin, bukan? Durian ya menghasilkan durian. Pohon rambutan akan menghasilkan rambutan, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga orang percaya di dalam kehidupannya, dia akan menghasilkan orang percaya pula. Coba kita perhatikan, domba melahirkan domba, Bapak Ibu. Domba tidak akan pernah melahirkan kambing. Domba tidak akan pernah melahirkan bebek. Tapi yang dilahirkan oleh domba adalah domba. Nah, ini juga hasil yang akan dihasilkan oleh orang yang dewasa di dalam Kristus. Yaitu dia akan menghasilkan orang-orang yang sama seperti dia, yaitu orang-orang juga yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara yang terkasih, apakah kita sudah melakukan ini di dalam kehidupan kita? Apakah ini ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Sehingga dengan demikian, kita dikatakan dewasa di dalam Kristus. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yakni orang yang menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Dipenuhi roh, itu berarti menghasilkan buah-buah roh. Meskipun saya sedikit agak terganggu terkadang orang hanya berbicara bahwa dipenuhi roh itu adalah berbahasa roh. Tetapi saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang yang hidup oleh roh, maka dia juga dipimpin oleh roh. Orang yang dipenuhi oleh roh, dia pasti akan menghasilkan buah-buah roh. Nah, saudara, tidak sedikit orang memiliki karunia berbahasa roh, tapi buah roh tidak terpancar dalam hidup. Harusnya itu menjadi sebuah pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, sudahkah benar kita dipenuhi oleh roh? Atau sesungguhnya roh apa yang memenuhi kita? Roh Kristuskah atau roh yang lain? Sebab orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka buah-buah Roh Kudus pula lah yang akan dihasilkannya dalam kehidupannya. Mohon maaf, saya bukan mau menyinggung gereja atau doktrin apapun, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah diundang di sebuah gereja untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan setelah penyampaian firman Tuhan itu, lalu kemudian saya mengajak jemaat untuk meresponinya dengan menyanyikan sebuah lagu penyembahan. Dan ketika penyembahan sedang berlangsung, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di dalam pujian penyembahan itu. Pemain musik yang memang orang yang mungkin ya, saya tidak tahu pasti. Ya, dia tiba-tiba berbahasa roh, ya, dan seakan-akan mengendalikan. Oleh karena dia yang main musik, yaitu dia yang main piano ya di dalam ibadah itu. Jadi dia seakan-akan dia mengambil alih waktu itu. Dan saya hanya mengikuti saja dan saya ya tenangkan diri untuk itu. Ya. Dia terus dengan bahasa rohnya, ya dia ini. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi kemudian beberapa saat setelah itu, Bapak Ibu Saudara? Orang yang berbahasa roh itu justru kemudian ya terdengar kabar bahwa dia melarikan seorang anak gadis, ya. Dan bahkan terakhir kabarnya bahwa anak gadis tersebut kemudian dibunuh. Ya. Padahal dia sudah punya istri dan anak-anak. Ya. Nah, saya pikir ini bukan buah roh yang dihasilkan, tetapi keinginan daging, yaitu percabulan. Ya. Hawa nafsu, Bapak Ibu Saudara. Jadi, orang yang dipenuhi roh pasti menghasilkan buah-buah roh. Itu mutlak. Itu satu ketentuan yang tidak bisa ditawar, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, di mana ketika kita percaya Yesus, maka secara otomatis juga, Bapak Ibu Saudara, kita menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita mengundang dia masuk
Dan bersamaan dengan itu, karena Kristus itu satu dengan Bapa, dengan Roh Kudus, maka bukan hanya Kristus yang masuk di dalam kita, yang mentatai hati kita, tetapi bersamaan pula dengan itu, Roh Kudusnya masuk dan mentatai hidup kita. Sehingga Ia memenuhi kita secara sempurna. Hati dan pikiran kita sepenuhnya ditundukkan di bawah otoritasnya. Sehingga Dialah yang berkuasa penuh di dalam kita. Dia yang menjadi penguasa tunggal di dalam hidup kita. Ia yang mentatai hati kita. Ia menjadi Tuhan yang sejati di dalam kehidupan kita. Nah, karena Dia yang ada di dalam, Bapak Ibu Saudara, maka yang akan keluar juga adalah Dia. Apa yang masuk, tentu itu yang keluar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena Tuhanlah yang masuk di dalam kehidupan kita dengan Roh-Nya. Maka Roh-Nya itu pula yang termanifestasikan juga di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang percaya itu tentu dan harusnya itu menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Pertanyaannya untuk kita renungkan lagi, sudahkah kita menghasilkan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau kita masih belum bisa mengekang emosi kita, berarti kita belum bisa mengendalikan diri, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita masih terus terbawa oleh hawa nafsu kita, oleh keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup, maka sebenarnya pengendalian diri kita itu belum. Bahkan kalau kita tidak mengasihi, seringkali kita khawatir, tidak ada damai, nggak ada sukacita dalam kita. Maka bisa jadi sebenarnya bukan roh Tuhan, atau mungkin roh itu masih di luar ya, belum di dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan juga kalau kita tidak sabar, kita tidak setia, tidak ada kelemah lembutan, ya selalu marah saja ya. Coba evaluasi lah ya. Orang yang dewasa tentu bisa berpikir dengan jernih dan matang pula. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita bisa lihat di sana buah-buah roh yang memang seharusnya dihasilkan oleh orang-orang yang dewasa di dalam Yesus Kristus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah dewasa dalam Kristus, ini pasti kita hasilkan. Nah, yang kelima Bapak Ibu Saudara, orang yang dewasa itu adalah orang yang memakai pekerjaannya sebagai sarana pertumbuhan rohani. Yesus tentu akan menjadi Tuhan yang hadir dalam semua aspek hidup kita. Bukan saja ketika kita ada di gereja, tetapi di dalam dunia kerja kita pun Yesus turut ada di sana, turut hadir di sana. Ya, kita jangan rohani di gereja, tapi kita menjadi roh halus ketika bukan di dalam gereja. Dalam dunia pekerjaan kita, dalam keseharian, rutinitas kita, dalam pekerjaan kita, apapun yang menjadi profesi kita, Bapak Ibu Saudara. Jika kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam Yesus, maka Yesus yang ada dan tinggal di dalam kita itu sungguh akan terlihat di sana. Ya, kita tidak menjadi orang yang memiliki dua standar, ya. Tapi harus satu standar saja, Bapak Ibu Saudara. Bicara kita ketika di gereja begitu baik, tapi ketika di tempat pekerjaan kita suka marah, ngomel, ya, judes, ya, gampang tersinggung dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu dilayakan di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Kristus. Nah, saudara yang terkasih, orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, di tempat dia bekerja pun dia akan dewasa sedemikian rupa. Ya, bukan menjadi orang-orang yang munafik, bukan, tetapi betul-betul memang
kehidupan di dalam Tuhan itu dipraktekkan sedemikian rupa. Ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 Paulus berkata di sana, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ingat, sebagai persembahan yang hidup, ya. Korban ketika dipersembahkan di atas mezbah itu dalam keadaan mati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam hal ini, dalam keadaan hidup, kita sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Jadi ini berbicara tentang rutinitas kehidupan kita sehari-hari di hadapan Tuhan, biar itu bisa kita persembahkan untuk kemuliaan namanya. Ya, kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, kita hidup dalam keadilan, ya, betul-betul termanifestasikan di dalam hidup kita. Nah, yang keenam Bapak Ibu Saudara, orang yang dewasa rohani itu maka dia akan semakin bertumbuh, ya, dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Ya, pengenalannya akan Tuhan semakin baik, semakin sempurna, semakin dekat kepada Tuhan, maka dia akan semakin kenal Tuhan. Lewat pengalaman-pengalaman rohani di setiap harinya, dia akan semakin mengenal Tuhan, baik di dalam persoalan masalah yang terjadi, dia akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, orang yang dewasa, Bapak Ibu Saudara, ia menunjukkan sebuah arah yang semakin lama semakin naik, bukan semakin lama semakin turun. Ya, kalau kita buat dalam bentuk kurva, Bapak Ibu Saudara, maka kurvanya itu naik, walaupun mungkin tidak signifikan, ya, tetapi terus naik, ya. Mungkin ada saat-saat di mana stagnan atau menurun, tetapi tetap saja posisi naik, ya. Itu kalau kita gambarkan dalam sebuah kurva, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertumbuhan orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, dalam pengenalannya akan Tuhan, ya, itu akan sangat terlihat di dalam menghadapi setiap persoalan, Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus 3:18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pertumbuhan dalam kasih karunia, kita tahu bahwa anugerah, kemurahan hati Tuhan saja kita diselamatkan, dan itu cuma-cuma kita terima bukan oleh karena perbuatan baik yang sudah kita lakukan, dan di dalam kasih karunia itu kita semakin hati-hati, ya, kita semakin waspada, kita tidak berbuat semena-mena, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita jangan ada pikiran, jangan pernah terbesit di dalam benak kita, Bapak Ibu Saudara, dengan berkata, kan saya sudah pasti diselamatkan oleh Tuhan, segala dosa saya sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu berarti saya boleh berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah tiket untuk kita berbuat dosa, bukan. Tetapi kasih karunia itu mendidik kita untuk menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Ya, mendidik kita untuk rajin berbuat baik, mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan, mendidik kita untuk tidak menjadi hidup seperti manusia lama kita, tetapi kita hidup terus dalam pengenalan akan Tuhan, dalam hubungan yang semakin intim, hubungan yang semakin pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, pengenalannya akan Tuhan menyebabkan dia makin dekat dan akrab dengan Tuhan, dan ia memiliki kehidupan doa yang tekun dan rajin membangun hidup beribadah, serta semakin menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bertumbuh, mari kita terus dewasa di dalam Kristus, supaya pengenalan kita akan dia semakin sempurna. Pengalaman kita akan terus bertambah dengan Tuhan seiring dengan pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman kehidupan yang akan kita jalani dalam kehidupan kita kesehariannya. Semakin banyaknya pengalaman, baik itu apakah persoalan maupun segala hal yang mungkin menyukakan hati kita, Bapak Ibu Saudara, apakah itu keajaiban-keajaiban Tuhan yang terjadi, dan saya percaya semakin menambah pengenalan kita akan dia, semakin kita betul-betul kenal siapa sebenarnya Tuhan dan Juru Selamat kita itu.
Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, orang yang dewasa rohani adalah orang yang hidup dalam ibadah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ada orang berkata bahwa dia mengenal Tuhan tetapi dia tidak beribadah kepada Tuhan. Saya pikir ini bukan sesuatu yang benar dan tepat Bapak Ibu Saudara. Sama seperti para nabi, para imam, para tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat bahwa kehidupan mereka di dalam Tuhan itu dipraktekkan dalam ibadah kepada Tuhan. Mereka betul-betul hidup beribadah dekat dengan Tuhan. Mereka bergaul ya dalam ibadah persekutuan dengan Tuhan. Nah, Saudara, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bersama-sama membangun persekutuan kita yang semakin intim dengan Tuhan dan juga persekutuan bersama dan orang-orang percaya ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan, hari Tuhan, ya, Yom Elohim itu sudah semakin dekat, dan justru seharusnya dengan semakin dekatnya hari Tuhan itu, maka kita semakin giat untuk melakukannya. Sebab kenapa? Orang yang beribadah sekarang, Bapak Ibu Saudara, dia juga akan beribadah nanti di sana. Tetapi orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan di bumi, maka ia pun juga dalam kekekalan dia tidak akan mungkin beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kutipan Rick Warren, dia mengatakan begini, ibadah pujian dan penyembahan bukanlah bagian dari kehidupan Anda, itu merupakan kehidupan Anda di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita adalah ibadah kita. Ya. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan bukan merupakan bagian kecil ataupun bagian besar dalam hidup kita, tetapi esensi keberadaan kita. Ya, itu adalah ibadah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, penerapannya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, jika kita adalah seorang Kristen yang sudah dewasa, maka mari kita melihat ciri-ciri kedewasaan rohani yang ada di atas. Ya, apakah kita memperlihatkan itu tidak di dalam kehidupan kita? Jika tidak, maka sebaiknya mari kita rindukan untuk bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Dia. Saya mau mengajak kita berdoa. Bapa, saya sungguh rindu bertumbuh dan menjadi dewasa sebagaimana Engkau kehendaki. Oleh karena itu, tolonglah saya agar segala hal yang menghalangi saya bertumbuh dibereskan dan mampukan saya untuk hidup dewasa dalam iman kepadamu. Amin. Baik saudara, sekian untuk pelajaran kita di hari ini, ciri-ciri dari kedewasaan rohani. Dan saya rindu kita semakin mengalaminya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom Alaikum. Bye-bye.